Wah, Fat, kita di mana sih? Bagus banget studionya, banyak banget kreatifnya gitu. Enak banget kan di sini. Iya. Nah, di sini itu kita di Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan, tentunya kepada Studio Kreatif Tangsel yang pastinya di sini juga udah lihat nih kreativitasnya banyak banget, dan ternyata kalian juga bisa beli pastinya di platform yang disediain oleh Dinas Pariwisata Tangsel ini. Jadi terima kasih banyak untuk Dinas Pariwisata yang sudah memfasilitasi dan membantu kami dalam acara program podcast kali ini. Terima kasih. Halo teman-teman Eva Tangsel, selamat datang di Peduli, yaitu podcast 2 minggu sekali. Yeay. Nah, setelah sekian lama ya kita akhirnya comeback nih Peduli kali ini dengan kita, yaitu saya Aisyah Fadia, bisa dipanggil Fadia. Saya Naila Olivia, bisa dipanggil Naila. Nah, pada Peduli kali ini kita kedatangan bintang tamu yang pasti sangat spesial, yaitu dari BPH FA Tangsel. Silakan Kak Diza. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Gadiza Suri Cantika, bisa dipanggil Gadiza atau Diza. Nah, di Forum Anak Tangsel sendiri ini, aku jadi Wakil Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan periode 2022 sampai 2024. Yes, keren banget sih. Nah, sebelum ngomong lebih jauh, sebenarnya Forum Anak atau FA itu apa sih, Kak? Nah, jadi Forum Anak itu tuh sebenarnya organisasi atau komunitas yang dibina oleh Kementerian Republik Indonesia, yaitu KPPA, Kementerian Perempuan dan Pelindungan Anak. Nah, tujuannya itu tuh supaya mereka tuh bisa menjembatani komunikasi dan interaksi antara kita anak-anak di seluruh Indonesia ke pemerintah gitu. Itu juga sebagai salah satu pemenuhan hak partisipasi anak sih sebenarnya. Oke, lanjut aja ya Kak. Nih, kan kita udah tahu nih Forum Anak itu apa. Nah, sekarang aku pengen nanya, kalau FA ini tuh fungsi dan tujuannya itu apa sih? Oke, sebenarnya FA itu punya 3 fungsi utama. Yang pertama itu dan kedua itu Forum Anak ini tuh dia tuh berusaha untuk menciptakan yang nama itu agen pelopor dan pelapor. Terus untuk yang ketiga itu ada yang nama itu PPAP. Maaf guys, yes. salah. Santai aja. Oke. Nah, itu jadi kalau misalkan yang pertama dan kedua itu pelopor dan pelapor. Jadi anak-anak ini tuh kalau misalnya nih, kalian suka kan kayak nemu anak-anak tuh yang kayak melanggar hak anak gitu. Oh, iya, banyak sih. Ya kan? Nah, jadi kalian nih sebagai Forum Anak, kalian tuh bisa ngelaporin dan bikin salah satu acara buat melopori supaya hal kayak gitu tuh udah nggak terjadi lagi, atau istilah tuh jadi kayak awareness lah gitu jatuhnya. Nah, kalau misalkan yang PPAP ini tuh kayak partisipasi kalian sebagai anak-anak. Jadi buat di lingkungan kalian juga. Jadi yang namanya itu partisipasi anak dalam pembangunan berencana gitu, atau rencana pembangunan lah istilahnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih kalian ada kayak keluhan tentang lingkungan kalian, nah Eva itu suka ikut juga yang namanya itu musrembang. Jadi kita tuh kayak ikut diskusi juga, ikut melaporkan atau ngasih aspirasi ke dinas bareng orang-orang dinas yang lainnya juga. Itu tuh kalian bisa nih ngasih aspirasi kalian, misalkan di lingkungan kalian nih ada yang kurang gitu, jadi bisa kalian tuh ngebuat lingkungan kalian tuh lebih ramah anak gitu jatuhnya. Keren banget gak sih Kak Keren tujuannya? banget, Iya, lanjut aja sih Kak. Sebenarnya sepenting apa sih Forum Anak ini buat masyarakat sekitar, juga manfaatnya buat masyarakat sekitar itu apa aja sih, Kak? Nah, kalau misalkan nih, misalkan aku jabarin dulu kalau misalkan dari manfaatnya dari pelopor dan pelapor ya. Kalau misalkan kalian ngelihat dari teman-teman yang suka ngelanggar hak anak gitu jatuhnya. Nah, kalian kan pasti jadi kayak miris juga kan kalau misalnya ngeliat temen yang kayak gitu. Nah, kalian nih bisa juga sebagai yang lapor ke dinas gitu. Kalau misalkan di sekitaran kalian tuh ada yang kejadiannya tuh kayak gini gitu. Nah, itu tuh bisa juga didiskusin sama dinas supaya sebagai warning juga sih buat ke dinas yang ada di sekitaran kaliannya gitu, misalkan ke kecamatan dan kelurahannya, supaya masalah itu tuh bisa diberesin gitu. Nah, kalau untuk yang pelopornya, kalian bisa jadi bikin acara supaya masalah-masalah yang kayak gitu udah nggak terjadi lagi gitu. Kalau untuk yang kalian jadi salah satu anggota untuk yang berusaha memperbaiki lingkungan, itu bisa juga, karena kan setiap anak itu kan punya haknya masing-masing kan. Nah, pasti anak-anak itu tuh juga mau dong kalau misalkan lingkungannya mereka tuh lebih nyaman, lebih aman kan. Nah, misalkan kayak
misalkan di trotoar gitu. Misalkan trotoar di sekitaran Tangsel kan masih pada kecil-kecil kan. Iya. Jadi buat anak-anak Tangsel tuh kalau jalan kaki pasti kayak takut keserempet lah gitu istilahnya Iya. kan. Nah, bisa nih nanti kalau misalkan kalian ikut yang musrembang itu, kalian tuh bisa ngajuin ide itu, misalkan trotoar yang di Tangsel tuh lebih dibesarin gitu supaya anak-anak tuh punya tempat yang lingkupnya tuh lebih aman gitu. Wah, bermanfaat banget ya buat kemajuan kota kita. Iya, sepenting itu ternyata Iya. tuh FA ya. Nah, tadi kan kita udah berbincang tentang kayak secara umum tentang forum anak ya. Nih, sekarang tuh aku pengen nanya nih buat Kak Diza, manfaat ikut forum anak untuk diri kakak sendiri tuh apa, gimana gitu loh? Sebenarnya itu banyak banget sih, karena tadi yang aku bilang kita tuh di bawah naungan dinas, yang pasti kita tuh jadi punya relasi sama dinas, bukan sama dinas yang naungin kita aja, tapi kita tuh juga, karena kan kita sering kayak ada acara kan ke pemerintahan kota kan, ke kantor, ke Pemkot. Nah, sedangkan di Pemkot itu kan banyak dinas-dinas yang lainnya. Nah, biasanya kita juga kalau ada acara nggak cuma dinas kita aja kan yang ikut sama kita, pasti juga ada dinas-dinas yang lainnya. Nah, pasti itu tuh juga bikin kalian tuh punya relasi gitu. Terus itu tuh nggak bikin kalian jadi harus mau nggak mau tuh harus percaya diri, karena kalau misalnya kalian nggak percaya diri tuh ketahuan banget sama orang-orang dinasnya kalau kayak mungkin kalian tuh masih belum bisa diandelin gitu. Tapi sebagai forum anak, kalian tuh harus bisa diandelin baik sama orang yang lebih dewasa maupun yang lebih muda dari kalian. Karena kalau misalkan mereka merasa kalian nggak bisa diandelin, gimana kalian sebagai forum anak tuh mau ngebantu mereka gitu istilahnya. Terus juga jadinya baik punya relasi di kotanya sendiri ataupun di luar kota gitu. Kalau misalnya kalian sering ikut acara keluar kan pasti kalian suka kayak kenal sama teman-teman yang baru gitu kan. Nah, pastinya itu tuh bakal nambah temen lagi. Terus juga di forum anak ini tuh ngebikin aku lebih berpikir kayak the real organisasi gitu loh. Kalau misalkan di sekolah kan cuman ya udah temen sama sekolah gitu kan. Kalau misalkan sama temen kan kalian setiap hari ketemu, kalau sama guru kalian juga setiap hari ketemu. Tapi kalau sama dinas kan pasti sebenarnya bakal kayak ada rasa kecanggungan kan. Iya. Nah, tapi itu tuh emang kayak harus dihempas gitu loh. Soalnya kalau nggak kayak gitu kalian tuh nggak bakal bisa gitu. Jadi mau nggak mau kalian harus percaya diri sama itu sih yang paling penting. Jadi ngebuat aku juga lebih bisa berkomunikasi gitu. Ih, keren banget ya ternyata manfaatnya. Manfaatnya banyak banget. Nah, selanjutnya itu cerita menarik apa yang udah dibuat FA Tangsel? Nah, jadi untuk yang FA Tangsel itu, kalau setahu aku, kalau untuk yang dari periode sebelumnya, mereka itu tuh pernah buat 1000 surat cinta untuk Ibu Airin pas di akhir masa jabatannya kakak kita yang sebelumnya. Nah, terus kalau misalkan untuk yang di tahun kita nih, kita kan sering ada acara bareng-bareng kan, terus kita juga pernah buka bersama juga, terus kita juga saling sharing juga kan setiap ada ketemuan. Nah, kita tuh juga kayak nggak pernah mandang kalian lebih kecil, kalian lebih besar gitu loh. Jadi kita kayak ya udah, kita emang real keluarga aja gitu jatuhnya kalau di forum anak. Terus pasti walaupun setiap ada acara kita emang kayak suka ada dramanya gitu, suka ada miskom, tapi itu tuh jadi cerita gitu loh nanti kayak oh dulu ternyata kita tuh sering berantem gitu. Tapi at the end mau nggak mau kalian tuh harus tetap kayak ya udah belajar ikhlas juga gitu loh kalau ternyata orangnya itu ngeselin gitu, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Dari yang udah cerita Kak Diza ceritain ini, ada satu hal yang tak terlupakan gitu gak? Cerita yang udah kakak lewatin sampai sekarang? Pastinya dari awal periode itu banyak banget sih konfliknya, baik sama BPH sendiri atau sama anggota-anggota yang lainnya gitu. Tapi itu tuh ngebuat aku kayak oh ya udah emang orang ini tuh kayak gini gitu. Nah, di forum anak tuh juga karena kita setiap hari, nggak setiap hari sih, tapi kayak setiap pertemuan itu kita ketemu orang yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi itu tuh ngebuat aku kayak berpikir kayak oh kalau misalnya orang yang kayak gini berarti kita tuh harus cara ngeladeninnya tuh kayak gini gitu. Kalau misalkan orang kayak gini nggak bisa pakai cara kita, berarti daripada kita kebawa emosi juga kan, jadi kita kayak oh ya udah gitu, itu urusan belakangan aja, jadi kita biarin aja gitu. Keren banget gak sih cerita menariknya, ya Allah. Nah, Kak, untuk forum anak nih, kedepannya punya program atau rencana-rencana apa? Nah, jadi untuk di salah satu visi aku dan Kak Aurel, Ketua Forum Anak Tangsel yang sekarang, itu tuh aku mau bikin kayak semacam acara budaya tapi dikolaborasikan dengan kreativitas anak muda gitu. Keren banget. Nah, itu sebenarnya masih nggak tahu sih, tapi sejauh ini acara-acara kayak gitu tuh masih dalam proses gitu. Jadi doain aja guys, terus juga stay tune aja di Instagram atau sosmednya FA Tangsel.
Ya semoga terlaksanakan ya, Semoga karena pastinya terlaksana. itu Amin. gede banget, kayaknya ini bakal seru banget gitu lah, bakal bisa diikutin sama anak-anak di Tangsel juga tentunya. Nah lanjut aja nggak sih Kak? Nih dari udah beberapa pertanyaan yang banyak ini, kita masih ada pertanyaan lagi nih ya. Pastinya kalian penasaran banget nih. Nah lanjutnya, kita selain program ada rencana ke depan nggak tentang FA Tangsel ini agar masyarakat lebih tertarik dengan FA Tangsel ini? Kan pastinya nggak semua orang tahu nih tentang forum anak gitu ya. Gimana sih rencananya biar semua masyarakat tuh tahu, dengar tentang forum anak gitu? Nah, salah satunya itu kita emang bikin acara-acara yang emang semua orang ini tuh bisa datang gitu. Jadi emang yang terbuka buat umum, baik yang udah masih anak-anak, udah yang anak dewasa, bahkan sampai orang tua pun bisa joinan gitu. Jadi kalau misalkan nih, biar orang tua tuh ngerasa aduh anaknya nggak ngapa-ngapain gitu. Nah sedangkan kan programnya forum anak ini kan benar-benar produktif dan edukatif kan, jadi biar anaknya biar nggak bosan aja di rumah, jadi orang tua ini tuh bisa kayak nyuruh anaknya tuh buat ikutan forum anak Tangsel aja gitu. Terus juga paling aku mau kayak ngejelasin tentang budaya Banten sih, karena kan anak sekarang kan lebih banyak ke gadget kan. Iya, Nah bener tapi walaupun banyak ke gadget tuh bukan berarti mereka tuh tahu tentang budaya yang ada di kotanya sendiri gitu, atau di provinsinya sendiri. Nah aku berusaha mau ngenalin itu lagi ke mereka gitu, supaya mereka tuh nggak lupa gitu dengan budayanya. Oke guys, kayaknya cukup untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih Kak Diza yang udah mau datang ke acara kita. Terima kasih banget loh. Dan kalau mau tahu info lebih lanjut mengenai forum anak, bisa follow aja atau kepoin akun Instagram forum anak Tangsel. Ya. Yes. Dan see you soon di episode berikutnya. Bye bye teman-teman FA Tangsel, terima kasih. Ayo, ayo, wujudkan Indonesia.